Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekeliling. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan Allah, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Kurre semangat Tuhan.
yakin yang hadir hari ini di sini tentu mengenal saya. Toh, banyak yang mengenal dan mungkin juga banyak yang belum mengenal. Tapi mungkin yang dikenal namanya Pendeta Oki, sekretaris wilayah, punya istri, punya anak, hidungnya pecek, rambutnya sudah mulai beruban dan lain sebagainya. Itu cara kita mengenal orang. Tidak salah. Dan saudara mengenal saya hanya dari luarnya. Dan saya dikenal sebagai pendeta. Saya juga mengenal saudara secara umum. Dan puji Tuhan hari ini kita bisa melihat penatua, pendeta, diaken, semua segar-segar. Baru masuk di story tadi, wah menunggu di bayu binte berini. Segar toh. Dan kita dikenal sebagai pendeta, penatua dan diaken karena hari ini beda dengan warga jemaat. Walaupun namanya dan juga warga jemaat mak kuning pak langseng. Semakin kita memiliki kerinduan untuk mengenal orang lain, berarti kita juga semakin benar berrelasi dengan orang tersebut. Yaitu kita si Bali, si Tandang kile, kui mabelang kina tandai mama anak tu surata, le, uden apa balita, yo. Orang yang saling mengenal, kalau mengenal lebih dalam, maka sulit untuk dipisahkan. Ia kasih tandanmu, masuk samiki si Sarah, mui nasi kambera ki, pas satu-satu, halo, di mana mami? Ya Allah. Kalau kita saling mengenal, berarti komunikasi, relasi kita tetap dipertahankan. Bacaan kita hari ini bercerita panjang tentang bagaimana mengenal Tuhan dengan benar. Kapankah kita mengenal Tuhan tidak benar? Mengapa hari ini kita mendengarkan tema mengenal Tuhan dengan benar dalam bahasa untandai tongan puang matua dendra kan nata atau tandai tongan nih. Kalau kita membaca bacaan kita hari ini sangat jelas. Bagaimana keadaan ketika kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21. Karena tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka bangsa Israel takut berhadapan dengan Tuhan. Kan kalau kita tidak saling mengenal, toh takut. Mengapa dia takut? Karena Tuhan yang dia kenal ketika menuntun bangsa Israel dari tanah Mesir dan ini sudah sampai di Sinai. Ternyata mereka telah membuat kesalahan. Musa ketika naik di atas gunung Sinai, lama bercakap-cakap dengan Tuhan. Mereka tidak sabar dan membuat patung anak lembu emas
sebagai pengganti di mana dia menyembah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan menegur mereka. Ketakutan mereka yang tidak mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar, membuat mereka menyampaikan usulan kepada Musa. Musa, tolong kandidat anak Muhammad itu makara dah kok mati kan. Karena apa? Dia sudah tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Bayangkan Kedibase dan Pak Basanta, di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Seluruh bangsa itu menyaksikan buru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Jadi banyak orang tidak mengenal Tuhan dengan benar sebelum ada tanda-tanda alam. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan secara benar, maka kita bisa membuat diri kita ditaklukkan oleh kemarahan, ketidaksabaran, keegoisan, dan lain sebagainya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Ibu Bapak, saudara-saudara, yang dapat kita pahami dalam bacaan kita ini, ternyata mengenal Tuhan dengan benar itu sangat penting dalam hal komunikasi, dalam mempertanggungjawabkan berkat Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap. Seorang tuan yang punya kebun anggur, namun ia sewakan kepada penggarap untuk menggarapnya. Mengenal Tuhan dengan baik sangat penting dalam memaknai sebuah pengucapan syukur yang di dalamnya kita mengucap syukur untuk Tuhan karena keberhasilan hanya dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada penggarap ini, Bapak saudara-saudara? To dikamasih, to berhasil, tapi tak natandai makul resumana. Seorang tuan mengutus hamba untuk datang mengambil hasil milik tuan itu, tetapi harus dibalas dengan pembunuhan, caci maki, dan lain sebagainya. Diutus lagi, malepole komi, innalai, sekali lagi melakukan hal yang sama, terjadi pembunuhan. Bahkan seorang tuan mengutus anak kandungnya, toh dibunuh juga. Apa maksud perumpamaan ini bagi kita anak-anak Tuhan? Kadangkala ketika kita sudah berhasil, komunikasi lewat ucapan syukur itu menjadi hilang, diganti dengan kemarahan. Tapi yang kita ndete kiro-kiro nina, masang nang lu tahu lemba papel na, impasar resaan saya, maapeo man tunubai karena kiro udah lelang. Dan inilah makna yang sangat penting bagi kita. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka tidak ada halangan bagi kita untuk datang mengucap syukur kepada-Nya. Komunikasi kita dengan Tuhan harus selalu terbangun.
Komunikasi kita dengan sesama kita harus dipraktekkan. Itulah orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saya bertanya saat ini, matumbe mi bai Pak Piong, matumbe mi bai Resa, matumbe mi babade, bai den duka popon, den duka man apa kabairka. Kampung memberi lagi kalian itu. Yang te tanay umpamanasay kumwa tae tamataku umbaitu pamenganta tae tamataku umbaite apa jo kaleta karena tatandai kumwa ia tupuang napasundun lako kaleta napaganna napala abi tumintu kebutuhan mikanasar kata peluan tapi udah bang siaresa lah. Mane rampot uran kutemo kuala sangal adina mamona kute rampot uran di kuala makure sumanga rekiton na susiomi ki penggara lupa masai bang mo di palaku ke naramposya mo tiuran maadok kopi di kuala piran na lauran oh narampuran tater halamo moloma dire. Kadangkala ketika kita sudah dikasihi sulit untuk mengucap syukur. Karena apa? Kaya tatanditongan itu puang matua. Susi ki penggara. Naben miki dadi motiapa te di pasadiam piki palak, di pasadiam piki uma, di pasadiam piki wai. Tapi kadangkala ketika berhasil mulai lupa tentang. Jadi susibang miki toto menteka akaluku. Ya tu mentega kaluku lamale domai mataku masabayang ni dona kokwa yan nata itu tawang te nang laku benni bainku misa male malui domai mataku takut siapa opo di kwa yan nata itu tawang te nang laku benku ni bainku 2 meter dari tanah mikon na kue batal mikon na ambil tawang. Dan kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Karena apa? Ia tupua matua kadang-kadang tapasusi terotolini. Tasede-sede. Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengetahui langkah tingkah laku kita. Karena itu tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau suatu saat gedung ini akan dibuat besar, jangan khawatir. Kalau suatu saat Tuhan akan memberkati keluarga untuk mempersembahkan, menghibahkan tempat ini, itu karena kasih sayang Tuhan. Yang ketiga, ibu bapak, saudara-saudara, setelah kita tidak takut, setelah kita membangun komunikasi, maka kita mengenal Yesus sebagai ucapan syukur yang menguntungkan. Seperti Paulus mengajar jemaat di Filipi. Ya pernata pakutandai, to papatianna. Ya pernata pakutandai penganut hukum Taurat na. Saya yang paling setia. Mitandai juga aku te keturunan Manase, Benyamin, aku te Todio mai Ibrani asli dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi ibu bapak saudara-saudara? Ia natandai tongan itu puang Yesus. Apa tu naanggap keuntungan jokalena sebenarnya dia sudah anggap itu. Apa maksud ungkapan ini? Bahwa setelah kita dilahir barukan di dalam Kristus Yesus, maka kita harus memancarkan hal-hal yang baru di dalam hidup kita ini. Ya betul nakuan itu Mazmur 80 nih nak kompok kadai, buatlah wajahmu bersinar
maka kami akan selamat. Pemazmur menghadapi tantangan. Pemazmur menghadapi berbagai persoalan. Apa ya tukang nasangkana atau bisa dadi? Na padadi puang matua, anak kuami maka dalam tepak basanta kumua, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Suatu keuntungan bagi Paulus ketika dia sudah mengenal Yesus. Pemazmur ketika dia mengenal Tuhan sebagai gembala Israel, maka dia mengatakan, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ketika murka Tuhan datang kepadanya karena banyak persoalan, tak ada tandetongan ni pabali-bali laku matua, tapi setelah itu Tuhan mendatangkan berkat. Nah komi makada, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Di ayatnya yang ke-8. Ketika persoalan silih berganti, pemazmur meyakini bahwa kehadiran Tuhan membawa keselamatan bagi umatnya. Maka nakomo buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Apa maksudnya bagi kita anak-anak Tuhan sampai saat ini? Bahwa ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ia tulindo tak kematodo bersidi, pasegari. Ia kurang senyum kita kepada paru kata, bisa ia. Karena kita sudah saling mengenal, tidak sulit kita untuk membawa senyum kepada orang. Tapi anak tak orang patah standar tahu, mau dikali ku senyum tak ada kaya. Oh tidak kami kira tak tahu standar laku lalang, no? Siapa kau siapa saya. Tapi kalau kita sudah saling mengenal sebagai keluarga, sebagai anggota jemaat, maka kehidupan kita membawa berkat bagi orang lain melalui peta mamita, melalui senimanta, melalui pentirota, melalui passalamata, sangat selagi sepenang batu pak jomok-jomok tak. Itu akan membawa berkat bagi kita. Nah karena itu ada beberapa pelajaran yang saya mau katakan kepada kita sehubungan dengan mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama ialah orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak takut menghadap Tuhan. Tak akan takut menolong kolona koma. Yang betul nena den ton betu mati koyo mamo ne sonen kui taloma gereja na koe tolong komi. Maka pakailah prinsip pelayanan ketika kita berpacaran. Ya tanda pacaran sidaka kile. Ya terlalu mau kegiatan PPGT di mana mau kok pakai telepon pesanan lo. Tapi berusaha kita untuk mengajar. Suatu saat pernah saya ditanya orang, Pak Pendeta, pergumulan kami di jemaat kami, udah tuh warga jemaat tak rampung gereja. Hal yang pertama yang harus kita ubah ialah cara berkomunikasi kita. Komunikasi seperti ketika kita membangun komunikasi dalam pacaran. Si Pak Kadamen longki. Dan di nama Tuhan Miki, malik itu dikuat. Lo di komputer. Komunikasi. Bagaimana menghadap Tuhan? Itulah orang yang mengenal. Orang yang saling mengenal. Rugi kalau tidak sama-sama berjalan ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Rugi kita sibalik na toronesa tu torros tu banua na den tu mal. Ya. Itulah makna mengucapkan syukur kita. Mengucap syukur kita ketarang itu khotbah totemo kasulan praktekkan ni masiang bongi membaka ulangan tu berkat dan keluarga, membaka ulangan tu pasakena po matua lante kombongan antama kada susi pemazmur. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Itu pelajaran yang pertama.
Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari firman Tuhan ini mengajak kita bahwa ketika kita sudah mengenal Kristus, mengenal Tuhan, maka seharusnya kita saling mengasihi dan tidak membanggakan diri kita sebagai orang yang lebih dari orang lain. Penggarap kebun anggur dikasihi, diberkati, tapi tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Saya yakin warga jemaat di sini saat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam musim kemarau ini nyata bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Bayangkan kena tupi po matot yang mematawai le. Sangkang kita. Iya toh? Iya. Karena suatu saat kau sisengken ke ugut. Kami sisengken orang, Pak. Isyalay kaway Pak pendeta. Kukwa bagi melo, iway ne po matot tu. Iya. Pialwante. Nakadolo makiga yun na maladukoy pompa. Kukwa ni nalistik ka tidak mga pompa. Saudara-saudara, kadangkala kita iri terhadap orang lain, kadang-kadang kita saling baku marah hanya karena tidak sadar bahwa apa yang ada di alam ini adalah cara Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan. Karena itu tetaplah mengasihi. Dan yang terakhir yang saya mau katakan kepada kita, bahwa dengan mengenal Tuhan secara benar, wujudkanlah ketaatan kepada Dia. Taat kita. Data ko taat kila ko pamatua, tapi sulit kila ko manua si sengken kila lulu mata. Data ko taat kila ko pamatua, anak tadi sengkiba. Data ko taat kila ko pamatua, relasi kita dengan orang lain dirusak karena kepentingan sesaat. Karena itu, jemaat Bethlehem Parapon di sini sudah mengenal Kristus, maka keuntungan bagi kita semakin mengenal Kristus, semakin mengenal Tuhan dengan benar, maka semakin kita taat melakukan kebenaran. Roh Tuhan menolong kita semua. Amin.